some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Tahun 2003, Presiden Amerika berdiri di depan Kongres, memperingatkan dunia tentang sebuah negara di Timur Tengah. Ia mengatakan ada senjata berbahaya, waktunya hampir habis, dan Amerika harus bertindak sebelum terlambat. 23 tahun kemudian, pidato yang hampir sama terdengar lagi. Kali ini bukan Irak, kali ini Iran. Donald Trump berbicara tentang rezim berbahaya, ancaman nuklir, dan jam yang terus berdetak. Banyak orang mengira ini hanya ketegangan geopolitik biasa, tapi para analis militer, bahkan sebagian orang di dalam sistem Amerika sendiri, justru mulai khawatir. Karena mereka pernah melihat cerita ini sebelumnya. Media internasional mencatat pola yang familiar, narasi ancaman ke tanah Amerika, peringatan misil hingga tekanan bahwa aksi militer mungkin tidak terhindarkan. Persis seperti sebelum invasi Irak 2003, perang yang awalnya diperkirakan singkat namun berubah menjadi konflik bertahun-tahun. Bedanya sekarang, lawannya bukan Saddam Hussein, Iran bukan Irak, dan justru disitulah kekuatannya muncul. Apakah Amerika sedang berjalan masuk ke perang yang bahkan tidak bisa dimenangkan? Di video ini kita akan membongkar kenapa banyak analis menilai strategi yang dipakai Trump sangat mirip dengan era George W. Bush. Dan mengapa jika perang benar-benar terjadi, Amerika justru beresiko dipaksa mundur? Perang besar jarang dimulai oleh peluru pertama, biasanya dimulai oleh kata-kata. Pada awal 2003, Presiden Amerika saat itu memperingatkan publik tentang bahaya besar dari Irak. Ia berbicara soal senjata pemusnah massal, kemungkinan serangan mendadak, dan ancaman yang suatu hari bisa mencapai rakyat Amerika sendiri. Istilah seperti smoking gun dan mushroom cloud dipakai untuk menggambarkan betapa dekatnya bahaya tersebut. 2 dekade kemudian, pola yang sangat mirip kembali muncul. Dalam pidatonya, Donald Trump menggambarkan Iran sebagai rezim berbahaya, menuduh program nuklirnya berkembang cepat, dan memperingatkan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir. Ia juga menyebut pengembangan misil balistik Iran dan mengancam pangkalan Amerika dan bahkan suatu hari menjangkau daratan Amerika. Menurut analis yang dikutip dari Al Jazeera, ini bukan kebetulan. Para pengamat menyebut pemerintah sedang membangun apa yang mereka sebut Visual Dictionary of Fear. Dulu ketakutan datang dari bayangan awan jamur nuklir di langit. Sekarang ketakutan datang dari fasilitas nuklir bawah tanah dan misil jarak jauh. Tujuannya sama, membuat konflik terasa bukan pilihan, tapi kebutuhan. Analis politik Osama Abu Irshaid menjelaskan bahwa pemerintah Amerika kembali menekankan ancaman langsung terhadap keamanan nasional, sesuatu yang juga digunakan sebelum invasi Irak. Bedanya, saat itu Irak dikaitkan dengan bahaya eksistensial pasca 9/11. Sementara Iran bahkan belum pernah menyerang wilayah Amerika secara langsung. Jika sebuah negara benar-benar akan pergi ke perang, biasanya tujuannya jelas. Apa yang harus dihancurkan, kapan operasi selesai, dan seperti apa kemenangan itu? Masalahnya, dalam konflik dengan Iran, bahkan itu pun belum jelas. Presiden Amerika menyatakan serangan sebelumnya telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Namun di waktu yang hampir bersamaan, utusan khususnya mengatakan Iran hanya beberapa hari atau minggu dari kemampuan bom nuklir tingkat industri.
Menurut analisis Al Jazeera, inilah yang disebut para pengamat sebagai information chaos. Narasi ancaman yang berubah-ubah. Ancaman dibuat cukup besar untuk menakutkan, tapi cukup kabur agar tekanan militer bisa terus dipertahankan. Sebagian pejabat menyebut tujuan operasi hanya menekankan program nuklir. Yang lain membicarakan pelindungan demonstran Iran. Sementara Trump sendiri beberapa kali menyinggung kemungkinan regime change. Masalahnya bagi militer, tujuan bukan sekedar kata. Tujuan adalah dasar perencanaan perang. Dalam podcast The Athletic, pejabat Pentagon bahkan mulai mempertanyakan apa sebenarnya hasil akhir yang diinginkan. Dan di saat kebingungan tujuan itu terjadi, diplomasi pun berjalan, tapi tidak bergerak. Amerika dan Iran memang bertemu dalam pembicaraan tidak langsung di Jenewa dengan mediator Oman. Kedua pihak sama-sama mengklaim ada kemajuan signifikan. Perbedaan dasarnya terlalu besar. Amerika menuntut tidak ada pengayaan uranium sama sekali di Iran dan ingin membahas program misil balistik. Iran menolak keras. Mereka bersedia membatasi nuklir, tapi misil dianggap bagian dari pertahanan nasional dan tidak boleh dinegosiasikan. Untuk memahami kenapa situasi ini berbahaya, kita harus melihatnya dari sisi Iran. Bagi Amerika, program nuklir Iran adalah ancaman. Bagi Iran, justru sebaliknya. Mereka melihatnya sebagai perlindungan. Selama 2 dekade terakhir, para pemimpin Iran mengamati satu pola yang sama di Timur Tengah. Tidak memiliki senjata pemusnah massal, pemerintahannya jatuh, Libya menghentikan program nuklirnya. Muammar Gaddafi akhirnya digulingkan dan terbunuh. Pesan yang mereka tangkap sederhana, negara yang tidak punya kemampuan pertahanan kuat mudah diserang. Itulah sebabnya Teheran menolak keras pembatasan misil balistik. Bagi mereka, misil bukan alat agresi, melainkan deterrence, jaminan bahwa pihak luar akan berpikir 2 kali sebelum menyerang. Pemimpin tertinggi Iran bahkan menegaskan bahwa menggulingkan pemerintah tidak akan semudah membunuh satu orang. Sistem politik Iran bukan bertumpu pada satu figur seperti Irak era Saddam Hussein. Iran memiliki mekanisme suksesi formal. Pejabatnya mengatakan bahkan jika satu pemimpin terbunuh, penggantinya akan langsung ditunjuk dan pemerintahan tetap berjalan. Artinya serangan militer tidak otomatis menjatuhkan negara, dan disinilah perbedaan terbesar dengan Irak 2003. Di Irak, menjatuhkan Saddam berarti menjatuhkan negara, dan Iran menjatuhkan pemimpin belum tentu mengubah sistem. Bahkan, analisis intelijen Amerika yang dikutip Radio New Zealand memperingatkan bahwa jika kekuasaan di Teheran runtuh, kemungkinan penggantinya justru datang dari unsur paling keras, garda revolusi Iran. Dengan kata lain, tekanan militer bisa menghasilkan efek kebalikan dari yang diharapkan. Di tengah panasnya retorika politik, ada satu pihak yang justru terdengar paling hati-hati, yaitu militer Amerika sendiri. Dalam laporan The Times, pejabat militer senior Amerika secara internal memperingatkan bahwa konflik dengan Iran bisa berubah menjadi kampanye berkepanjangan yang menguras kekuatan militer dan menimbulkan korban besar di pihak Amerika. Bahkan Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Dan Kane disebut menyampaikan kekhawatiran tentang risiko operasi dan kemampuan militer jika perang meluas. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Menurut laporan The Athletic, Pentagon saat ini memiliki sekitar 40.000 personel Amerika di kawasan. Didukung kapal induk, kapal perusak, serta lebih dari 100 pesawat dan drone. Jumlah itu besar, tapi masih jauh berbeda dibandingkan menjelang invasi Irak 2003. Saat menyerang Irak, Amerika mengerahkan sekitar 170.000 pasukan gabungan dan 5 kapal induk. Artinya kekuatan yang disiapkan sekarang cukup untuk serangan udara dan operasi terbatas, tetapi tidak untuk invasi darat skala penuh. Dan disinilah dilema strateginya muncul. Jika hanya serangan udara, belum tentu menghentikan program nuklir sepenuhnya. Seperti diakui dalam pembahasan militer yang dikutip di Athletic, menghancurkan fasilitas tidak menghilangkan ilmuwan, kemampuan rekonstruksi, atau ambisi nuklir sebuah negara. Dengan kata lain, serangan bisa merusak tapi tidak menyelesaikan masalah.
Namun jika konflik melebar menjadi perang besar, militer Amerika menghadapi resiko besar. Masih menurut analisis dari The Athletic, para perencana militer mempertanyakan tujuan akhirnya, apakah hanya memaksa perjanjian atau menjatuhkan pemerintah Iran. Karena tanpa tujuan akhir yang jelas, strategi tidak pernah benar-benar bisa disusun. Dan ada faktor tambahan yang jarang dibahas di publik. Jenderal Dan Kane juga mengingatkan bahwa stok amunisi Amerika telah banyak digunakan untuk membantu Ukraina dan mendukung pertahanan Israel, sesuatu yang bisa menjadi kendala jika perang berlangsung lama. Artinya Amerika berada dalam posisi yang tidak biasa, cukup kuat untuk memulai konflik, tetapi belum tentu siap untuk menyelesaikannya. Inilah yang paling ditakuti para perwira militer. Bukan perang singkat, melainkan perang tanpa akhir, jenis perang yang pernah dialami Amerika setelah tahun 2003. Dan sejarah menunjukkan perang seperti itu bukan hanya mahal secara militer, tapi juga mahal secara politik. Untuk memahami ketakutan para analis, kita harus kembali ke satu kata yang terus muncul dalam hampir semua laporan internasional, Irak. Dalam analisis CNN yang dikutip Radio New Zealand, situasi saat ini disebut sangat ironis. Donald Trump naik secara politik, sebagian karena kemarahan publik Amerika terhadap perang Irak, perang yang menghancurkan kepercayaan rakyat pada elit politik. Namun sekarang, pola yang digunakan pemerintahannya justru mulai menyerupai langkah-langkah sebelum invasi 2003. Saat itu pemerintahan George W. Bush memperingatkan ancaman senjata pemusnah massal dan kemungkinan serangan ke sekutu Amerika. Kini Trump memperingatkan bahwa Iran mengembangkan misil yang suatu hari bisa menjangkau Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga menyatakan Iran telah meningkatkan jangkauan misilnya dan berada di jalur untuk suatu hari mampu mencapai daratan Amerika. Analisis CNN menyebut retorika ancaman terhadap homeland ini mengingatkan pada pernyataan Bush dan Dick Cheney pada tahun 2002 yang digunakan untuk membangun dukungan publik sebelum perang Irak. Masalahnya sejarah tidak berjalan seperti yang diperkirakan. Irak dulu diprediksi sebagai operasi cepat. Pasukan Amerika diyakini akan disambut sebagai pembebas. Namun setelah Baghdad jatuh, perlawanan bersenjata justru muncul dan berubah menjadi konflik bertahun-tahun yang menguras sumber daya dan menelan korban besar. Dan sekarang para analis khawatir kesalahan yang sama bisa terulang, tetapi dengan lawan yang lebih sulit. Menurut The Athletic, Iran bukan Irak. Amerika tidak memiliki pasukan darat dalam jumlah cukup untuk mengganti rezim. Dan bahkan para jenderal sendiri mempertanyakan tujuan akhir operasi. Tanpa tujuan yang jelas, militer tidak dapat menentukan kapan perang dianggap selesai. Lebih jauh lagi, komunitas intelijen Amerika yang dikutip CNN memperingatkan bahwa jika pemerintahan Iran runtuh, kekosongan kekuasaan kemungkinan justru akan diisi unsur paling keras, yaitu Garda Revolusi Iran. Artinya rejim change tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang lebih bersahabat bagi Amerika. Ada juga faktor psikologis yang jarang dibahas. Utusan khusus Amerika, Steve Witkoff, bahkan mengaku heran mengapa Iran belum menyerah di bawah tekanan militer besar Amerika. Namun bagi Iran, tekanan justru alasan untuk bertahan. Mereka melihat contoh Irak dan Libya, negara yang tidak memiliki deterrence akhirnya jatuh. Dan disinilah jebakan strateginya. Amerika memiliki kekuatan militer untuk menyerang, tetapi tidak memiliki jalan keluar yang jelas setelah serangan. Serangan udara mungkin merusak fasilitas, namun tidak menghentikan kemampuan rekonstruksi, tidak menjatuhkan sistem politik, dan tidak menghapus motivasi perlawanan. Sejarah sering tidak berulang persis, tapi polanya sering sama. 20 tahun lalu Amerika masuk ke Irak dengan keyakinan perang akan cepat selesai. Ancaman terasa nyata, kemenangan terlihat mudah, namun yang datang justru konflik panjang yang mengubah politik Amerika selama satu generasi. Hari ini tanda-tanda yang mirip kembali muncul, bukan soal apakah Amerika cukup kuat untuk menyerang Iran, tapi apakah ada strategi yang benar-benar bisa memenangkan perang itu karena dalam geopolitik, negara besar jarang kalah karena tidak mampu bertempur, melainkan karena memilih medan perang yang sejak awal tidak bisa dimenangkan.